Bahkan itulah mati yang paling indah, yaitu mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Itu yang diminta oleh Allah, bukan caranya. Gak usah mimpi ingin mati sujud, nanti ujung-ujungnya kita mengatur Allah. Kalau bisa, matinya seperti wafatnya Rasulullah, wafat dalam pangkuan istri tercinta. Mauliduhu bimakkatal amina, Allah wafatuhu biqaibatal madinah. Mauliduhu bimakkatal amina, Mauliduhu bimakkatal amina. Nabi itu lahir di Makkah. Namanya Muhammad bin Abdullah. Boyo kalau nanti ada orang yang namanya Muhammad bin Abdullah, kok lahirnya di Jember atau Banyuwangi terus ngaku nabi, itu bukan nabi, tapi apa? Napi, narapidana. Kemudian wafatuhu bi Thaibah. Nabi itu wafatnya di Thaibah. Yang disebut dengan Thaibah adalah Madinah. Madinah itu dulunya disebut Thaibah. Nah, Nabi wafatnya di mana? Nabi wafatnya di Madinah. Ada yang unik dengan wafatnya Nabi. Nabi itu sebelum wafat masih mengalami sakit selama 3 hari. Sakit biasa, panas, demam tinggi. Tapi walaupun begitu, Rasulullah dalam keadaan sakit pun beliau masih mengimami sholat, dan beliau masih tetap mempersiapkan pasukan, karena waktu itu Islam sedang dalam ancaman. Sehingga Nabi ketika pulang dari haji wada, haji yang terakhir, beliau masih menyempatkan diri mempersiapkan pasukan untuk menghadang pasukan Romawi yang akan menyerbu Makkah pada waktu itu. Masih sempat menyiapkan pasukan dan masih memimpin sholat. Itu Rasulullah. Nah, sholat terakhir yang dilakukan oleh Nabi adalah sholat subuh, dan beliau masih menjadi imam. Sayangnya di tengah-tengah sholat itu Nabi sudah tidak mampu lagi melanjutkan sholat, sehingga ketika Nabi sudah dalam keadaan tidak mampu melanjutkan dan meneruskan sholat, padahal beliau sedang jadi imam, beliau kemudian keluar. Di tengah-tengah sholat beliau keluar. Apakah jamaahnya di belakang bubar? Enggak. Jamaah tetap tidak boleh bubar. Ini jadi pelajaran kepada kita. Seandainya ada di masjid sedang sholat berjamaah, kok tiba-tiba imamnya batal, imamnya kentut, di belakang jangan bubar. Cukup yang batal imamnya saja. Terus bagaimana dong? Salah satu dari seorang makmum itu maju menggantikan posisi imam. Gitu seharusnya. Makanya yang ada di belakang imam itu jangan sembarangan orang. Nanti kalau imamnya batal, dia bisa mengganti. Paham? Atau ketika imamnya salah bacaan sholatnya, yang di belakang imam itu bisa untuk mengingatkan imam. Contoh, imamnya muter.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. Nah, kalau imam sedang dalam posisi seperti itu, makmum yang di belakang tuh ngingetin. Ya apa? Makmumnya ngingetin, lakum dinukum waliyadin. Itu di belakang. Tapi niatnya niat berzikir. Jangan dibiarkan malah bingung, malah diketawain. Batal semua nanti. Itu fungsinya ketika ada seorang makmum, harus makmum yang cerdas, yang pintar. Sewaktu-waktu imamnya batal, dia bisa mengganti. Begitu juga yang terjadi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi sudah tidak mampu lagi melanjutkan sholat, beliau keluar dan digantikan posisinya oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang melanjutkan menggantikan Nabi sebagai imam pada waktu itu siapa? Nah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Paham ya? Jadi kalau ada imam batal, umpama Ustadz Andi jadi imam maghrib, enak wis. Begitu dapat 1 rakaat, tiba-tiba dia ingat, wah, saya tak punya wudhu tadi. Akhirnya tidak usah ngomong-ngomong wis, langsung keluar. Berarti itu imamnya batal. Maka salah seorang makmum maju menggantikan posisinya. Jangan ketawa, jangan bubar. Ngerti ya? Paham? Nah, Nabi ketika itu keluar dari masjid langsung menuju rumah. Karena memang tempatnya sangat dekat, hanya berbatas tembok. Ketika masuk, langsung disambut oleh istri tercinta. Istri yang paling muda, namanya Sayyidah Aisyah. Siapa? Nah, jadi beliau di detik-detik terakhir, Sayyidah Aisyah ini yang merawat Nabi. Ya semuanya datang, termasuk Fatimah, istri-istri yang lain juga menjenguk, para sahabat juga. Dan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wafat di pangkuan sang istri. Nah, ini nih pelajaran juga buat kita. Kita jadi orang Islam itu nggak usah lebay. Mikirin, ya Allah matikan aku dalam keadaan sujud. Nggak perlu. Kalau kamu matinya tengah malam sujud waktu tahajud, besok baru ketemu kalau kamu udah mati tadi malam, sudah gerah. Tak bisa beroros lah. Gak usah ngatur Allah. Mati seperti apapun caranya tetap sama. Sama. Yang penting kita tidak mati dalam keadaan maksiat kepada Allah. Paham? Gak usah berpikir kamu pingin mati sujud, pingin kamu mati dalam keadaan baca Quran. Gak perlu. Serahkan semuanya kepada Allah. Ada yang kemarin sudah diceritakan, ada seorang yang namanya Barsiso. Dia mati sujud, tapi matinya setelah sujud dia masuk neraka. Kenapa? Karena ternyata waktu sujud dia bukan bermaksud sujud kepada Allah, tapi bermaksud sujud kepada iblis. Na'udzubillah. Gak usah berpikir pingin mati sujud. Para sahabat banyak yang tidak mati sujud.
Umar bin Khattab itu wafat di pembaringan setelah sebelumnya ditusuk dari belakang ketika mau sholat mengimami subuh. Itu ditusuk oleh Abu Lu'ah, ditusuk dari belakang, bersimbah darah, tembus, lukanya menganga, kemudian dirawat beberapa hari dan akhirnya beliau wafat setelah ditusuk sama orang. Digantikan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Utsman, sahabat yang utama itu, wafatnya bukan wafat dalam keadaan sujud. Beliau sedang baca Quran, kemudian terjadi kudeta. Ada orang yang ingin melengsarkan beliau dari kepemimpinan. Pemberontak masuk, seseorang kemudian melemparkan tombak pas di dada beliau ketika beliau sedang baca Quran. Matinya bukan sujud, mati dengan dihunjam menggunakan tombak. Diganti oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali juga tidak wafat dalam keadaan sujud. Wafatnya bagaimana? Wafatnya Sayyidina Ali ketika beliau sedang mau sholat subuh, mau mengimami subuh. Beliau kemudian ditusuk lagi oleh orang dari belakang, namanya Ibnu Muljim. Ada yang menyebut Ibnu Muljam, seorang khawarij. Itu yang menyebabkan beliau wafat. Lagi-lagi beliau wafat tidak dalam keadaan sujud. Ada lagi setelah itu, Sayyidina Ali diganti oleh putranya yang bernama Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan tidak wafat dalam keadaan sujud, beliau wafat dianiaya orang. Kemudian Sayyidina Hasan wafat digantikan oleh adiknya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain apakah wafat dalam keadaan sujud? No. Beliau wafat dalam keadaan dianiaya orang juga, bahkan maaf kepalanya sampai dipenggal, sampai diputusin. Wafat dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Dalam pandangan zahir itu pandangan apa? Sangat mengenaskan, tetapi kalau dalam pandangan Allah tidaklah seperti itu. Artinya sekali lagi kita tidak perlu mengatur Tuhan. Jangan mengatur Allah. Serahkan kepada Allah. Apapun caranya kita mati, dimanapun kita harus meninggal, bersama siapapun kita akan dicabut nyawa, silahkan, itu terserah Allah. Yang penting kita bawa iman. Inna sholati, ikrarnya dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, semua itu adalah milik Allah. Hidupku, matiku milik Allah. Mau kapanpun kita mau dicabut, bagaimanapun caranya kita mau dimatikan, itu semua terserah Allah. Bahkan itulah mati yang paling indah, yaitu mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Itu yang diminta oleh Allah, bukan caranya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan sedang berserah diri. Gitu. Gak usah mimpi pingin mati sujud. Nanti ujung-ujungnya kita mengatur Allah. Paham? Ngerti? Nah, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Kalau bisa, matinya seperti wafatnya Rasulullah, wafat dalam pangkuan istri tercinta.
Tapi ini ya kejong. Biar Monta ini papat dalam pangkuan tembok. Paham anak ya? Alhamdulillah. Serahkan semuanya kepada Allah. Jangan ngatur Jangan ngatur Allah. Ada lagi yang lucu. Kalau kita ajukan pertanyaan ke beberapa orang, kalau kita tanya seseorang, mestinya kita tanya, bro, andaikan hari ini kamu mau dimatikan oleh Allah, kamu mau nggak? Wah, nggak bisa, saya belum siap. Loh, kok belum siap? Emang kenapa? Aku masih banyak dosa. Terus siapnya kapan? Gak tahu ya. Itu karepnya tibi kamu. Mau diminta nyawanya mau diambil oleh Allah, dia bilang gak siap. Ditanya kapan siapnya, dia gak tahu. Kan karepnya tibi. Itu minta turkup itu. Minta turkup. Kayaknya itu aku mesti mau bertobat dulu. Kayaknya itu benar, padahal sebenarnya itu tidak benar. Yang benar apa? Serahkan dirimu kepada Allah. Terserah dia, wis. Walaupun kita dicabut dalam keadaan berdosa, ya nggak apa-apa, suka-suka dia. Oh, yang punya hidup tuh dia, yang punya kematian tuh dia, suka-suka dia dong. Tetapi mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Itu saja. Jalani hidup itu dengan santai. Gak perlu berpikir yang berlebihan. Ali, itu ya. Jadi ini seperti keteladanan dari wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.